Raden Ajeng Kartini merupakan pejuang sekaligus pelopor kemajuan kaum wanita di Indonesia. Berkat pemikiran dan usahanya, perempuan-perempuan Indonesia memiliki pendidikan dan hak yang sama dengan laki-laki. Perjuangan Kartini bukan hanya soal gender, keperempuanan, dan nasionalisme, tetapi juga intelektual. Kartini mengajarkan kita bahwa pendidikan adalah satu-satunya kunci bagi siapa saja termasuk perempuan untuk meraih kemajuan. Di masa kini, perempuan mempunyai peran dan aktivitas yang luar biasa. Tidak hanya di ranah domestik, mereka juga berkiprah di ranah publik dalam segala bidang kehidupan. Di pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, politik, olahraga, bahkan pertahanan dan keamanan. Tidak sedikit juga yang duduk di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif dengan tetap menjalankan kodrat sejatinya sebagai seorang wanita dan seorang ibu. Memperingati Hari Kartini ke-142, kami tampilkan salah satu sosok perempuan penerus Kartini dari ujung barat Banyumas. Beliau sosok yang menginspirasi kita sebagai penerus Kartini masa kini, yang mendedikasikan waktu, tenaga, dan pikirannya bukan hanya untuk diri dan keluarganya, tetapi juga untuk orang lain. Siapakah perempuan ini? Apa saja kiprah yang dilakukan untuk masyarakat di sekitarnya? Mari, sedulur KPU Banyumas, kita saksikan bersama Ngodemas seri Dialog Tokoh edisi memperingati Hari Kartini 21 April 2021 di channel YouTube KPU Banyumas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu, salam sehat. Sedulur KPU Banyumas, senang sekali dalam kesempatan kali ini kami hadir kembali dalam program acara Ngodemas, Ngobrol Demokrasi KPU Banyumas, edisi Dialog Tokoh, dan kami hadir di channel YouTube KPU Banyumas. Bersama saya, Sari Kasih, Staf Sekretariat KPU Kabupaten Banyumas, Ngodemas kali ini menampilkan edisi memperingati Hari Kartini 21 April 2021. Seperti kita ketahui bersama, Kabupaten Banyumas memiliki banyak sekali sosok perempuan-perempuan hebat, perempuan-perempuan yang menginspirasi kita, perempuan yang berkontribusi dan melakukan aksi nyata, memperjuangkan isu-isu publik, mulai dari pendidikan, kesehatan, kesejahteraan keluarga, serta pemberdayaan perempuan dan isu sosial lainnya. Dan Ngodemas hadirkan salah satu perempuan yang berasal dari ujung barat Kabupaten Banyumas, tepatnya dari Kecamatan Gumelar, yakni Ibu Andayati SPD. Beliau adalah seorang perempuan kelahiran Banyumas 18 November 1969, seorang istri dan seorang ibu dari 4 anak. Profesi beliau adalah guru atau pendidik di Sekolah Dasar Negeri 2 Gumelar. Beliau juga aktif sebagai koordinator kelompok belajar atau Pokjar Universitas Terbuka Purwokerto sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang. Selain kegiatan tersebut, beliau juga aktif sebagai pegiat sosial komunitas Gumelar Peduli Umat. Beliau juga pendiri Yayasan Nurul Huda Gumelar yang bergerak dalam pendidikan sosial dan agama. Baiklah, langsung saja kita sapa Ibu Andayati. Selamat datang Ibu Andayati. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat ya, Bu? Sehat. Alhamdulillah. Iya. Ibu sedang berpuasa ya, Bu? Insya Allah. Ya. Semoga puasanya lancar, sehat selalu ya, Bu ya. Iya, terima kasih banyak Ibu sudah berkenan hadir dalam studio kami, Studio Ngodemas KPU Banyumas. Di awal tadi saya sudah sampaikan sebagian ya Bu ya, kiprah Ibu dalam dunia pendidikan serta dalam kegiatan sosial ya Bu ya. Khususnya ini dalam kegiatan sosial
kapan itu Bu pertama kali Ibu melakukan kegiatan sosial itu Bu? Untuk pertama kali kegiatan sosial kita itu secara formal dan nampak di masyarakat itu sejak awal kami mendampingi pasien sakit tahun 2015. Namun sebenarnya itu adalah untuk aktivitas yang kesekian, karena awal kami mendirikan Yayasan Nurul Huda dengan pendidikan usia dini Taman Kanak-kanak Nurul Huda Gumelar dulu itu visi misinya adalah membantu masyarakat yang tidak mampu untuk menyekolahkan putra-putranya di sekolah taman kanak-kanak. Karena image waktu itu bahwa menyekolahkan TK itu sangat mahal. Memang benar menyekolahkan TK itu mahal, lebih mahal dibanding dengan menyekolahkan SD atau SMP. Nah, karena kami mendengar langsung dan melihat di lingkungan kita waktu itu di RT RW kita banyak anak-anak usia TK yang tidak disekolahkan, dan alhamdulillah kami beserta teman-teman waktu itu kami ada di majelis pengajian ibu-ibu di RT kami, kemudian ada beliau Ibu Wasitotin, Ibu Guru PAI di SMP 1 Gumelar, mengajak untuk yuk Bu An kita mendirikan taman kanak-kanak. Beliau mendukung, teman-teman yang lain mendukung, dan waktu itu alhamdulillah Juni 1996 kami mendirikan Taman Kanak-kanak Nurul Huda Gumelar dengan visi misi sosial. Waktu itu langsung kita ikrarkan untuk anak yatim gratis, untuk yang benar-benar tidak mampu gratis, untuk anak kembar sekalipun mampu kita gratiskan satu. Saat orang tuanya berkeinginan bayar 2 kita masukkan ke infak. Nah, itu sebenarnya itu juga sudah mulai dari tahun 1996, cuma mengalir saja, masih sebatas di dunia pendidikan anak-anak. Oke, seperti itu. Itu TK Nurul Huda Gumelar. Betul. Berarti di bawah Yayasan Nurul Huda Ibu ya. Itu selain pendidikan ada juga kegiatan sosial Ibu ya, itu apa aja Bu, bisa dijelaskan Bu? Dalam perjalanan setelah Taman Kanak-kanak Nurul Huda Gumelar itu alhamdulillah eksis. Tahun 2015 kebetulan kami memiliki siswa SD. Nah, karena dalam perjalanan kami awal mendirikan TK, saya berkecimpung langsung mendidik sekaligus mendirikan, tetapi di sana ada peraturan bahwa GOP TKI itu adalah pendiri, IGTKI adalah gurunya, jadi anggota GOP TKI tidak boleh menjadi anggota IGTKI. Nah, otomatis saya harus melepas salah satunya. Memang betul, kalau kami di IGTKI, kami jadi seorang guru kan kami harus memikirkan kehidupan kita juga. Nanti akhirnya kehidupan TK-nya siapa yang memikirkan, karena saya akan pendiri. Nah, akhirnya kami putuskan saya di GOP TKI-nya, di pendirinya, karena dengan di pendiri saya memikirkan kehidupan TK. Nah, karena saya sudah lepas dari guru TK, saya ke SD-nya. Nah, di sana menemukan siswa dengan sakit, siswa dengan kondisi sakit, siswa kurang mampu, kondisi sakit. Setelah kita dampingi berobat di puskesmas ternyata dirujuk. Nah, di sana mulai kita dari pendidikan ke arah sosial di bagian pendampingan duafa sakit. Nah, di sisi lain ternyata banyak sekali anak-anak yatim yang dari keluarga tidak mampu. Di sana muncul lagi kita punya siswa ternyata Down syndrome, punya siswa yang selain Down syndrome ada yang cerebral palsy, ada. Itu masih sebatas siswa di TK ada, di SD ada. Nah, itu mulai kami mendampingi anak-anak disabilitas. Dan itu dalam perjalanan memang tidak instan ya Pak. Nah, dalam perjalanan tidak instan berkaitan dengan saya sebagai yang mendapat amanah di Pokjar juga bisa kenal dengan tutor-tutor yang ada ngasta di sini, ada dinas di sini, kegiatan kita yang sosial di yayasan itu ada yang pernah kami komunikasikan dengan beliau-beliau teman tutor biasanya saat mau mengadakan event-event tertentu. Kita berbagi peluang kebaikan istilahnya, bahwa kita ada program seperti ini, barangkali teman-teman akan gabung ke dalam program kebaikan. Nah,
suatu saat di akhir tahun 2014 bulan November waktu itu kami punya program yang apa namanya, yatimnya juga, disabilitasnya juga kita share, biasa peluang kebaikan kita share ke nomor-nomor yang kita miliki. Di sana ada yang merespon, istilahnya, Bu An mendampingi disabilitas banyak apa enggak itu. Terus kami punya ahli khusus penanganan disabilitas, beliau adalah ahlinya dari Margono, mau nggak dikenalkan untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Di sana nyambung, itu dari beliau tutor. Beliau seorang tutor, waktu itu beliau tadi akses pembangunan. Beliau Bapak Purwadi Santoso yang membuat alhamdulillah Yayasan Nur Huda. Jadi dalam pendampingan ABK-nya kita punya pos ABK Sekar Bawana juga. Kemudian dalam semuanya perjalanan kami bisa berkenal dengan beliau-beliau di Dinsos, sehingga ada program shelter workshop peduli yang mendampingi disabilitas pembuatan karya batik itu dengan pegiat-pegiat sosial se Kabupaten Banyumas, komunitas-komunitas pegiat sosial di bawah Dinsos Permasdes melalui program Mitra Kurir Langit Dinsos Permasdes. Jadi semuanya berjalan mengalir, saling mengait, bersinergi, saling mendukung, yang sebenarnya saya sendiri tidak bisa apa-apa tanpa ada sinergitas yang muncul dalam perjalanan. Seperti itu, Mbak. Jadi semuanya menemukan sendiri. Kemudian yang pendampingan medis juga berawal dari siswanya sendiri, tahu-tahu dari siswa TK masuk ke SD. Kebetulan di SD saya megang, ada yang tidak masuk. Kenapa? Karena kakinya sakitnya kenapa? Kita ajak ngobrol, itu kakaknya juga kan tidak bisa jalan. Nah, mungkin karena energi kita memang sudah ada seperti itu. Setelah anak-anak pulang kan kita lari ke rumahnya, ada apa, kenapa kakinya sakit? Ternyata itu memang sudah saat TK pun dia sudah mengalami seperti itu. Cuma mungkin saat TK kami tidak begitu fokus, kita kejar, kita dampingi, ternyata sampai Margono dirujuk ke Sarjito. Itu tahun 2011 pertama kami mendampingi ke Sarjito. Tahun berikutnya saya memegang waktu itu kelas 4. Sama, ada anak tidak masuk, hanya jatuh karena gini-gini, kita kejar terus, ternyata yang osteosarkoma, kanker kaki, tulang di kaki, dirujuknya tidak Sarjito lagi, waktu itu ke Rumah Sakit Suharto Solo. Nah, kami mendampingi dari awal, teman-teman guru mendukung, sekolah mendukung, bahkan kami dari Bapak Kepala Sekolah langsung diberi mandat. Sekaligus kami di sekolah sebagai guru disabilitas, guru anak berkebutuhan khusus. Di sisi lain ada siswa yang mengalami sakitnya udah kronis, kami mendampingi sampai di Rumah Sakit Suharto, kemudian konsultasi, dirujuk lagi ke Muwardi, ketemu langsung. Alhamdulillah semuanya berjalan mengalir. Seperti itu, Mbak. Banyak bantuan Ibu ya. Banyak bantuan. Bantuan yang tiba-tiba saja kita menemukannya, tiba-tiba bantuan itu juga tiba-tiba, karena tanpa bantuan dari berbagai pihak tetap tidak bisa melangkah sendiri. Seperti itu. Kalau peranan ini Bu dari pemerintah tadi mungkin ada Ibu sebutkan ya, sudah ada ya Bu ya. Kemudian tokoh masyarakat atau anggota dewan atau peserta pemilu waktu itu mungkin pada tahun-tahun politik biasanya Ibu. Itu ada nggak Bu yang pernah bantu? Ada ya? Ada sekali. Awal di Yayasan Nurul Huda kami belum punya ruang TK yang standar untuk anak-anak, sementara semakin kesini siswanya semakin banyak. Ruangan TK kita itu dari awal itu kita lesehan, hanya nyekat ruang, kemudian membangun ruang ala kadarnya, dan dalam perhitungan tahun berikutnya sudah mulai ada yang rusak. Alhamdulillah berinisiatif membuat proposal. Kebetulan waktu itu ada Pak Guno Purtopo. Oh iya, ada Pak Guno Purtopo, kami sowan beliau mengarahkan, Mbak, ambil proposal mawon mangke nek sampun rampung
Dugekaken mriki. Nah, ditujukan kepada siapa? Karena kita pendidikan ditujukan kepada Bupati Banyumas, Q-nya Kepala Dinas Pendidikan. Nah, waktu itu TK kita Nurul Huda kan ada di bawah naungan Depak juga, karena namanya mungkin nama Nurul Huda jadi mungkin cenderung nggak itu. Jadi kita membuat proposal waktu itu ke Dinas Pendidikan juga buat tembusan. Jadi Kandepak Kabupaten Banyumas. Nah, di sana adalah program Inpub yang waktu itu secara umum bantuan Inpub itu rata-rata 3,5 juta. Subhanallah, kami dapat 12,5 juta tunai tanpa ada potongan sama sekali. Saya yang mengambil langsung di kantor Dalbanda waktu itu. Jadi itu adalah peran anggota dewan juga kan waktu itu melalui beliau Bapak Guno Purtopo. Nah, berikutnya satu kali itu saja. Berikutnya ada anggota dewan juga, tapi mungkin visi misinya lain sehingga beberapa kali kami menghubungi beliau dengan proposal. Alhamdulillah sampai sekarang tidak tembus lagi. Mudah-mudahan dengan ini, nanti ke depan jadi ada link lagi. Amin. Karena program-program kita tidak berhenti seperti itu, Mbak. Berjalan terus ya, Bu ya. Itu dari anggota dewan. Kemudian dari peran serta pemerintahan setempat otomatis, karena proposal kita adalah legal. Saat kita membuat proposal kemanapun pasti kepala desa mengetahui. Kemudian sekarang ada Forkompincam ya. Forkompincam juga mengetahui. Jadi saat proposal itu sampai ke titik mana kita dikonfirmasi bahwa iya keberadaan itu ada. Bahkan sampai dengan Dinsos, sampai dengan Basnas Banyumas pun itu kita bersinergi dan bahkan semuanya mendukung saat kita mengajukan. Jadi kami Yayasan Nurul Huda punya ambulan untuk membantu sarana transportasi umat kaitannya dengan pengobatan. Kami memiliki ambulan. Nah, perolehan ambulan itu berkat sinergi dari semua pihak, donatur lokal, saudara-saudara kita yang ada di wilayah Kecamatan Gumelar, ya betul, itu adalah punya Basnas. Beliau dengan Pak Agus Riono waktu itu adalah Pak Kabid Dinsos Permasdes, atas bimbingan beliau kami membuat proposal ditujukan kepada Basnas Pusat. Tapi rekomendasinya Basnas Kabupaten sama Dinsos Kabupaten. Nah, awalnya kita penggalangan dana. Sudah hampir 1 tahun penggalangan dana dari donatur lokal, dari teman-teman luar biasa. Teman kita itu donatur dari luar negeri, warga Kecamatan Gumelar yang ada di Korea, ada di Singapura, di Hong Kong, di Taiwan. Luar biasa jiwa sosialnya. Berarti masyarakat Gumelar pun juga ikut berperan ya Bu ya? Peran utamanya, motivator utamanya, pendukung utamanya dari warga masyarakat Kecamatan Gumelar. Jadi setelah kita mungkin mentok untuk menggali potensi yang ada, sementara kebutuhan kita semakin tinggi, semakin besar, semakin luas, maka di sana pemerintahan di tingkat kabupaten melalui kebijakan Dinsos, Basnas itu alhamdulillah semuanya mensupport, mendukung program kami. Dari Yayasan Nurul Huda Gumelar itu juga menyediakan rumah singgah ya Bu ya. Bisa diceritakan Bu, itu rumah singgah untuk siapa saja dan ada di mana saja itu Bu? Untuk program-program Yayasan Nurul Huda di dunia pendidikan otomatis itu pendidikan taman kanak-kanak, kemudian untuk sosialnya berbagai kegiatan sosial di antara memfasilitasi untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan tempat transit pengobatan. Itu yang ada adalah kami mendirikan rumah singgah Imajinasinya Indonesia di bawah Yayasan Nurul Huda Gumelar tanggal 30 Desember tahun 2018 di Gamping Sleman, Yogyakarta. Jalan Tata Bumi Selatan, Gamping Sleman, Yogyakarta. Itu adalah rumah singgah yang kedua sebenarnya. Rumah singgah yang pertama itu adalah rumah singgah Lembah Pintar yang di Dusun Kanoman, Pandansari, Aji Barang. Iya. Itu rumah singgah Lembah Pintar yang angan-angan kami adalah nantinya sebagai rumah singgah disabilitas, sekaligus mohon doa restu kepada KPU Banyumas,
dukungan doanya dan segala sesuatunya untuk angan-angan kami mendirikan rumah singgah disabilitas di Lembah Pintar itu terwujud. Itu rumah singgah Lembah Pintar itu jadi nanti untuk disabilitasnya, kreativitas disabilitasnya dan lain-lain yang berkaitan dengan disabilitas. Kemudian untuk rumah singgah pasien itu yang sudah kami sebutkan tadi yang berada di Jalan Tata Bumi Selatan, Gamping Sleman, Yogyakarta dan itu sifatnya umum. Dulu kami mendirikan bersama teman-teman relawan yang ada di Jogja. Kemudian mereka datang ke rumah singgah kami di Lembah Pintar karena kami sering sekali mengirimkan pasien ke Jogja, kemudian singgah waktu itu masih awalnya kita rumah singgah ISI, milik Lembaga ISI Yogyakarta. Iya. Nah, itu di sana kemudian kenal dengan mereka relawan-relawan hebat, pasiennya semakin banyak, fasilitas terbatas. Nah, kemudian ngobrol, alhamdulillah dari langit mengirimkan donatur juga. Mengirimkan donatur sehingga kami dikontrakkan rumahnya, kemudian fasilitasnya dilengkapi dari berbagai cara. Nah, untuk mendirikan rumah singgah supaya legal bagaimana? Di bawah Yayasan Nurul Huda. Jadi kami sebagai lembaganya. Nah, kebetulan anak saya yang besar itu kuliah di Jogja. Jadi saya jarang ke sana, tapi anak saya gabung ke dalam kegiatan di sana saat tidak mengganggu waktu perkuliahan. Nah, muncul rumah singgah imajinasinya Indonesia di bawah Yayasan Nurul Huda Gumelar. Sana menerima pasien-pasien dari berbagai daerah. Dari berbagai daerah rujukan ke Rumah Sakit Sarjito. Jadi kami tidak hanya memilih warga Banyumas saja. Nah, namun dalam perjalanan kembali, kalau sudah disiapkan fasilitas, ternyata di sana semakin banyak. Semakin kesini warga Banyumas yang berobat ke Sarjito semakin banyak, semakin kita ketahui. Nah, kalau rumah singgah II kita itu hanya menerima pasien Banyumas saja, nanti pasien yang lain tidak menerima, tidak bisa masuk kan. Kita sepertinya pilih kasih. Tapi kalau kita menerima lain pasien Banyumas, tidak bisa masuk semua. Nah, tahun 2019 Mitra Kurir Langit Dinsos Permasdis itu masuk ke dalam 40 top inovasi nasional. Sehingga di sana kita mendapat reward dari pemerintah untuk Kabupaten Banyumas melalui kegiatan sosial di Mitra Kurir Langit itu. Dan pada bulan Agustus tahun 2019 kami berkumpul dengan beliau Pak Bupati, kami diundang pegiat sosial di Kabupaten Banyumas di Pendopo waktu itu. Kita diundang, kemudian beliau istilahnya ngobrol bareng santai, menanyakan ke kita apa yang akan diminta. Karena kita di Mitra Kurir Langit dapat reward dari pemerintah, kemudian fasilitas apa atau kegiatan apa yang sekiranya bisa lebih menunjang lagi kegiatan Mitra Kurir Langit. Di sana dalam hitungan menit belum ada teman-teman yang muncul, kemudian saya matur sama beliau, mohon pemerintah memfasilitasi kami untuk rumah singgah pasien di Yogyakarta, karena saya selaku relawan yang sering mendampingi pasien-pasien dari Banyumas itu sering kesulitan untuk mendapatkan rumah singgah saat rumah singgah kami sendiri, saya matur bahwa kami sudah punya rumah singgah kami sendiri belum bisa menampung sepenuhnya. Saat kami memilih berarti kami pilih kasih. Alhamdulillah waktu itu ada Bu Titik Rawuh juga, Bu Titik yang rawuh Pak Bu Titik itu berarti waktu itu di Bu Titik yang tadinya di Dinas Pendidikan. Ya, Bu Titik ada waktu itu, kemudian Pak Taslo ada, Pak Fatikul di Kesra, di Kesra juga ada semua, kemudian Pak Kartiman, ada juga di sana, kemudian Pak Agus Dinsosnya ada juga. Jadi langsung Bu Titik dicatat, ini kita ACC. Saat itu juga langsung ACC. Kemudian kita minta ambulan juga waktu itu, ambulan istilahnya ambulan sapu jagat yang standby, sekalipun kami secara yayasan sudah punya, tapi standby kami di Gumelar. Ambulan Yayasan Nurul Huda standby di Gumelar, sementara warga Banyumas yang dirujuk ke
Vaskes 3 itu kan sekabupaten Banyumas. Jadi kami minta difasilitasi saat ada permintaan ambulan yang di luar wilayah Kecamatan Gumelar atau di jam-jam tertentu itu ada yang standby. Sekalipun jujur Mbak, untuk wilayah Kabupaten Banyumas itu ambulan untuk pasien banyak sekali, tergabung dalam jejaring ambulan gratis. Dari Ada itu ya, Bu, ya? iya, dari Lazismu ada, dari Oh, iya. Sambelaya waktu itu ada, dari Basnas ada, dan dari yang lain ada, termasuk ambulan kita juga. Tetapi kami tetap merasa belum tercukupi maksimal. Alhamdulillah ambulannya juga saat ini sudah ada, ambulan Sabut Jagat dan standby-nya di kantor Dinsos Permasdes. iya. Jadi rumah singgahnya sudah ada, yang nasional Pancasila di rumah singgah imajinasinya Indonesia di bawah naungan Yayasan Nur Huda. Kemudian khusus warga Banyumas di rumah singgah Mitra Kuril Langit di belakang Sarjito di Blunyah Gede. Jadi alhamdulillah Allah mempermudah untuk urusan umat. Iya, Seperti itu. alhamdulillah sekali, Bu, ya. Alhamdulillah. Iya, Bu. Itu saat Ibu beraktivitas sosial ya, Bu, ya. Yang tentunya saya kira sangat melelahkan ya, Bu. Walaupun mungkin bagi Ibu itu membuat Ibu merasa bahagia ya, Bu, ya. Dan Bisa membantu banyak orang ya, Bu, ya. Nah, itu suka dukanya yang Ibu rasakan, kemudian mungkin apa ya, kendala yang pernah Ibu temui gitu, Bu, yang sulit sekali mungkin pernah dialami. sukanya selalu suka. Selalu suka ya, Bu, ya. Selalu suka, keluarga mendukung, anak-anak mendukung, orang tua mendukung, keluarga besar mendukung saat ada event-event tertentu kita open donasi kan biasanya di grup keluarga dulu, memberi iya. peluang kebaikan di intern keluarga dulu. Alhamdulillah semuanya support, jadi suka. Nah, dukanya saat kita berada di posisi tempat yang tidak ada sinyal Oh, itu, atau terkadang kita namanya keterbatasan HP baterai low. Ada yang menghubungi kami belum bisa karena itu menjadi duka kami. Kemudian keterbatasan dana sangat membuat kita kadang sedih. Keterbatasan dana, terutama dana operasional. Jadi dana operasional itu apa, Bu? dana Contohnya? operasional untuk relawan. Oh, Relawan itu manusia. Relawan kita itu multi, ada yang single, ada yang sudah berkeluarga, ada yang punya tanggung jawab. Sementara kegiatan kita itu tidak lepas dari biaya operasional, BBM-nya, kadang kegiatan sehari-harinya. Nah, itu memang kita selama ini itu yang menjadikan bagaimana caranya kita bisa mendapatkan biaya operasional supaya sekalipun relawan, oke lah relawan di tenaganya, di waktunya, tetapi jangan terus-terusan juga relawan untuk BBM-nya. Walaupun semuanya happy, tetapi saya sendiri sebagai orang tua, mungkin awal kegiatan itu memang pemrakarsa dari saya itu selalu berdoa, ya Allah, berilah kemudahan untuk saya bisa istilahnya tidak begitu merepotkan keseluruhannya pada teman-teman relawan yang sudah sebegitunya, karena tanpa relawan saya tidak bisa apa-apa. Itu seperti itu, Mbak. Operasional. Kemudian duka menyedihkan untuk kita saat yang paling banyak duka itu saat kita di kegiatan pendampingan duafa sakit. Begitu kompleksnya permasalahan yang muncul saat kita mendampingi duafa sakit. Jadi bukan hanya di kebutuhan pengobatannya saja, tetapi merembet di kebutuhan pokok lainnya yang ada di keluarga duafa sakit. Itu juga membuat energi kita terkadang terkuras. Ada salah satu dari duafa sakit yang kita dampingi, anak-anak dengan 5 bersaudara. Sakitnya kronis yang mendampingi ibu bapaknya. Sementara rumah saja masih numpang pada orang tua. Hanya dengan cerita itu mesti seorang sudah membayangkan betapa repotnya dan permasalahan muncul. Bapak ibunya di rumah sakit, anaknya dititipkan, yang dititipi adalah janda, anaknya masih kecil-kecil, dan
itu diantara dari duka-duka yang kita temukan. Sebelumnya kita sangat sedih sebelum punya ambulan, Mbak. Kenapa biaya operasional untuk transportasi itu sangat tinggi. Dari Gumelar ke Rumah Sakit Margono saja udah kelihatan transportasi charter mobil minimal kan 300.000 harus. Kalau kontrolnya seminggu sekali sudah berapa? Dulu kita nyedihnya, kita mintanya ke langit itu, ya Allah, bagaimana caranya supaya kami memiliki armada umat. Dan saat kita kemana-mana bertemu dengan wiwi, bahasa kita wiwi itu di sini itu namanya jantung itu betul-betul kuat, deg-degan kuat sambil ya Allah kapan saya gitu punya ya. Ya Allah kapan, namanya setiap kita berhenti di mana ada ambulan, saya itu selalu meraba itu sampai tempuk, dalam artian ya Allah berilah kekuatan pada tangan saya untuk saya bisa memohon dengan kekuatanmu saya memiliki ambulan untuk itu seperti orang keranjingan, bahasa Bu An itu orang keranjingan ambulan gitu. Dan alhamdulillah Sekarang udah punya berapa ya Bu jadinya Bu? Ya, yang asli satu, Mbak. Asli satu. Yang asli satu, tetapi yang tidak asli tak terbatas. Saat kita mendapat permintaan ambulan dari berbagai wilayah, karena kita ada jejaring ambulan. Ada jejaring ambulan, maka kita tadinya Bu An sendiri tadinya masuk di grup jejaring ambulan nasional. Ini sudah kalau tidak salah sekitar 3 bulan. Saya tidak sengaja mungkin sedang membersihkan chat keluar dari grup, tapi saya tidak masuk lagi. Yang penting saat ada yang membutuhkan kita bisa connect dengan teman-teman. Jadi saat ada di Jakarta misalnya minta bantuan ambulan, kita langsung connect dengan teman yang di Jakarta dan di seluruh wilayah Nusantara ada nomor-nomor yang bisa dihubungi. Itu. Baik Ibu. Kemudian untuk tadi Ibu kan menyampaikan ada relawan Ibu ya. Relawan dari ini jumlahnya ada berapa itu Bu? Kalau untuk relawan Gumelar Peduli Umat sebenarnya tidak terbatas. Karena di Gumelar Peduli Umat itu kita bersinergi dengan komunitas-komunitas yang ada di Kecamatan Gumelar. Ada Rapi, ada Pramuli, ada dan yang lain-lain. Jadi saat kita action ada seremoni kegiatan, biasanya yang membutuhkan relawan banyak itu saat pembagian sembako, pembagian santunan yatim, dan itu jumlah relawan kita tak terbatas. Tapi dalam perjalanan semakin ke sini yang standby tidak selalu memanggil mereka, kita ada 14. Itu fokus di pendampingan disabilitas intelektual yang kaitannya dengan shelter workshop peduli, program pembuatan kreativitas batik ciprat. Jadi kami ada 14. Itu pun karena masing-masing punya aktivitas pribadi. Ada yang di BUMDes desa, ada yang di Karang Taruna, ada yang punya usaha sendiri. Itu juga masih belum bisa kita 14 itu nanti bisa action semua. Jadi siapa yang bombong dulu. Bombong bisa, mau dan mampu, nanti kan akhirnya jadi tetap meruncing. Ya, itu meruncing dan meruncingnya itu pada kita ada istilah kader. Kader. Jadi kalau kader itu mau tidak mau harus meluangkan waktu kaitannya dengan tanggung jawab disabilitas itu. Jadi meruncing ke kader karena kader punya SK Kemensos melalui program Shelter Workshop Peduli, Balai Besar Kartini Temanggung, Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual Kartini di Temanggung. Jadi kita ada 5 kader. 5 kader yang memang fokus di pendampingan disabilitas intelektual, yang sebelumnya jadi kader kita adalah relawan. Jadi multi. Mana yang bisa, mana yang bombong, seneng gitu. Kita beraksi. Ibu. Baik Bu, ini luar biasa, sangat banyak ya Bu aktivitas sosial yang Ibu lakukan ya Bu ya. Saya kira tadi udah disampaikan oleh Ibu juga bahwa keluarga sangat mendukung, anak-anak, suami semua mendukung ya Bu ya. Ibu juga pernah berpartisipasi menjadi bagian dari penyelenggara
pemilu ya Bu, di Betul. Sekretariat Panwas Kecamatan Gumelang ya Bu ya. Iya. Pada tahun berapa itu Bu? Kalau tidak salah sekitar 2008 2009 apa ya? Oh iya Mungkin iya itu. iya. Ada yang berkesan Bu pada saat itu Bu? Pada Ada. saat di Sekretariat Panwas. Iya, ada saat kita mendapat laporan biasanya dari masyarakat kaitannya dengan eh, biasanya itu saat mau start pemasangan gambar dan setelah mau mencabut kembali pemasangan gambar itu di sana ada ikut-ikut tegang. Ikut-ikut tegang karena saat kita turun yang jelas takut itu ada rasa takut karena ya mungkin karena bukan dunianya juga ini bukan dunianya kemudian nanti kalau di sana yang masang ini nah ada seperti itu jadi mungkin itu hanya pribadi saja mungkin itu cara umum tidak ada jadi intinya ya kita betah. Baik Bu, sebelum kita akhiri Bu ya, ini udah ternyata kita asik banget di ngobrolnya ini Bu. Terkait dengan peringatan Hari Kartini ya Bu ya, Iya, menurut Ibu sosok Kartini itu seperti apa Ibu? Kemudian apa yang bisa diteladani perempuan dari sosok Kartini? menurut saya untuk sosok Kartini karena yang kita ambil itu adalah kan semangat beliau. Semangat beliaunya dalam memperjuangkan emansipasi wanita. Namun kehidupannya kan di era beliau dengan di era saat ini kan beda sehingga kami untuk saya sendiri dengan sosok Kartini itu adalah mengambil di semangat beliau dalam memperjuangkan emansipasi wanita bahwa tidak selamanya wanita itu harus hanya berdiam diri di rumah dengan kodratnya sebagai wanita, tetapi tetap tetap punya peluang, punya kesempatan untuk beraktivitas sekalipun tidak harus itu menyalahi kodrat, tetapi kodratnya tetap harus. Kodratnya sebagai wanita, sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri, sebagai ibu dari anak-anak itu tetap harus melekat, tetapi semangat Kartini untuk berjuang, memperjuangkan apa saja. Mungkin kalau dulu Raden Ajeng Kartini itu hanya masih sebatas memperjuangkan pendidikan, pendidikan untuk perempuan yang waktu itu masih terbelenggu tidak boleh. Nah, untuk Kartini-Kartini sekarang sudah tidak. Karena dunia pendidikan sudah banyak sekali yang memikirkan. Jadi Kartini-Kartini sekarang itu ya memperjuangkan apa yang bisa dilakukan oleh sosok Kartini era saat ini. Bisa yang ada di depan kita, di kanan kiri rumah kita, di luar rumah kita, di luar RT, luar RW, luar desa, dan bahkan apa yang bisa kita lakukan secara nasional. Tanda kutip, tanpa menghilangkan kodratnya sebagai wanita. Itu menurut saya tidak bisa menurut yang lain. Iya Bu. Kemudian ini Bu untuk closing statement ya Bu ya, sebelumnya mungkin Ibu nanti bisa sampaikan kepada sedulur KPU Banyumas ya Bu ya. Sebelumnya itu ada mungkin pesan-pesan Ibu juga yang ingin disampaikan kepada perempuan Banyumas. Monggo Ibu. Iya, perkenalkan saya Ibu Andayati dari komunitas Gumelar Peduli Umat. Dalam hal ini terima kasih kepada KPU Banyumas yang sudah luar biasa mengundang saya sampai di tempat ini untuk perempuan-perempuan di wilayah Kabupaten Banyumas khususnya dimanapun acara ini bisa dilihat, bisa didengar. Kami berharap, kami mengajak, marilah kita sebagai kaum Kartini tanpa harus menghilangkan kodratnya sebagai wanita, kita semua masih bisa berkarya, kita semua masih bisa beraktivitas yang lebih baik untuk kepentingan kita sendiri, kepentingan pribadi, kepentingan keluarga, juga untuk kepentingan masyarakat. Marilah kita lakukan apa yang bisa kita lakukan sesederhana mungkin sebagai Kartini-Kartini di Banyumas. Tidak harus mewah, tidak harus
apa namanya, glamor, tidak harus apa, tetapi sekalipun cukup dengan senyum, tapi senyum itu membuat bahagia yang ada di lingkungan kita, itulah jiwa Kartini yang sesungguhnya. Tidak usah harus menjadi pejabat, tidak harus menjadi apa, tetapi apa yang bisa kita lakukan semua untuk kebaikan. Kartini adalah baik, maka marilah kita ekspresikan kebaikan Kartini pada jiwa-jiwa kita sebagai Kartini Banyumas. Itu, Mbak. Baik Ibu, terima kasih banyak atas kehadirannya Ibu ya. Pesan-pesan serta share dari Ibu ya, pengalaman Ibu ya selama berkegiatan sosial dan beraktivitas. Semoga kegiatan Ibu selalu dilancarkan seperti tadi ya Ibu ya, banyak bantuan yang datang, Amin. orang-orang tergerak hatinya, kemudian mereka juga disehatkan, dimudahkan, dan para relawan juga Ibu ya, itu mereka selalu diberi kekuatan ya Bu ya. Amin, amin. Demikian Ibu, mungkin ada yang mau disampaikan Bu untuk media sosial ya Bu ya. Nurul Huda sepertinya ada media sosialnya agar para pemirsa KPU Banyumas juga mengetahui, bisa follow. Iya, sedulur-sedulur KPU Banyumas, seluruh warga masyarakat Banyumas, kami dari Yayasan Nurul Huda Gumelar dengan berbagai kegiatan, baik kegiatan pendidikan, sosial, maupun kemasyarakatan, agama juga. Barangkali ada yang menindaklanjuti informasi dari kami, kegiatan apa saja bisa diikuti melalui Facebook Nurul Huda Gumelar, atau juga bisa melalui Facebook pribadi saya, Facebook Anissa Ica. Kemudian juga bisa melalui IG Nurul Huda Gumelar, Twitter @Yayasan Huda, YouTube Yayasan Nurul Huda Gumelar. Yayasan Nurul Huda Gumelar beralamatkan di Jalan Raya Karanganyar Gumelar, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Nomor saya yang bisa dihubungi 081 327 280 799. Dengan berbagai kegiatan, monggo sedulur-sedulur KPU Kabupaten Banyumas, dengan banyaknya kegiatan kami membutuhkan support, doa, dukungan, juga support dana tentunya. Barangkali ada sedulur-sedulur yang ingin mendonasikan, bisa langsung menghubungi kami atau bisa langsung menghubungi KPU Banyumas juga. Nanti KPU Banyumas yang akan melanjutkan ke kami. Nah, kemudian kami seperti tadi yang sudah ditayangkan, kami memiliki produk batik ciprat karya kreativitas disabilitas intelektual. Nah, produk batik ciprat kami jual sebagai bukti apresiasi, berharap keluarga besar KPU Banyumas, khususnya sedulur-sedulur KPU Banyumas, juga warga masyarakat bisa mengapresiasi dengan membeli kain batik ciprat karya anak-anak disabilitas intelektual, shelter workshop peduli Yayasan Nurul Huda Gumelar. Proses pembelian bisa pesan dengan minta contoh ke kami, bisa perorangan, bisa instansi untuk seragam. Kemudian bagaimana cara mendapatkannya, monggo bisa menghubungi nomor kami, dengan insya Allah harga terjangkau. Demikian yang bisa kami sampaikan Ibu, terima kasih. Terima kasih. Baik, sedulur KPU Banyumas, di akhir sesi dialog tokoh memperingati Hari Kartini 2021, saya ingatkan kepada seluruh KPU Banyumas untuk jangan lupa ya follow akun media sosial KPU Banyumas, baik itu di Instagram, Twitter, Facebook, dan TikTok, serta subscribe channel YouTube KPU Banyumas. Menutup dialog tokoh kali ini akan saya bacakan salah satu surat R.A. Kartini kepada sahabatnya Eden Book. Berilah pelajaran kepada anak-anak perempuan, dari sinilah peradaban bangsa dimulai. Jadikanlah mereka ibu-ibu yang cakap, cerdas dan baik, maka mereka akan menyebarluaskan peradaban di antara bangsanya. Kepada anak-anaknya peradaban dan kepandaian mereka akan diteruskan. Selamat Hari Kartini 21 April 2021. Dengan semangat Kartini, mari kita patuhi protokol kesehatan COVID-19 menuju keluarga sehat, ekonomi kuat,
Dan jadilah perempuan yang mandiri, cerdas berkarakter, dan bermanfaat bagi orang lain. Saya bangga jadi perempuan. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur KPU Banyumas, bersama saya Anggayati dari Relawan Komunitas Gumelar Peduli Umat Yayasan Nur Huda Gumelar. Saksikan Ngodemas, Ngobrol Demokrasi KPU Banyumas, edisi memperingati Hari Kartini di channel YouTube KPU Banyumas. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.